apa hari ini kita akan mulai pengarahan tentang persiapan sidang ya untuk mahasiswa S1 maupun D3 ya. Jadi kalau untuk S1 ya, teman-teman itu nanti menyiapkan skripsi dalam 3 rangkap karena pengujinya ada 3 ya. Pengujinya ada 3, tolong dipersiapkan 3 rangkap skripsi mulai dari halaman cover sampai dengan halaman daftar pustaka maupun kurikulum vitae ya atau biografi boleh ya, terutama sih sampai dengan ininya apa namanya CV dan daftar pustaka itu wajib ada tuh dari halaman depan ya. Untuk S1, untuk D3 pengujinya ada 2. Kalau D3 ada pengujinya ada 2, maka harus menyiapkan 2 rangkap. Jadi kamu sendiri paling nggak megang 1, otomatis kalau S1 dia punya 4. 4 itu bolehlah yang aslinya kamu pegang, nanti fotokopinya kasih yang penguji karena ada 3. Ya, kalau yang seri yang D3 berarti harus punya 3 rangkap. Aslinya kamu pegang, fotokopinya kasih yang dosen penguji. Oke, itu yang pertama persiapan yang harus kamu siapkan. Ya, kalau semacam seperti baju alma mater ya pastilah kan udah di pengumuman udah ada ya, pengumuman udah ada. Tapi ini saya jelaskan yang sifatnya krusial. Ya, terus kemudian apa namanya rangkap skripsi itu cukup dijepit aja, dijepit pakai klip yang gede itu hitam gitu ya, jangan dijilid ya, cukup diklip aja, terus dimasukkan ke map ya, ke map masing-masing apa namanya bisa ditentukan oleh prodinya ya. Pengalaman sih biasanya pakai yang biru aja udah cukup nggak apa-apa ya, yang penting sama semua karena kan kalau map warna biru tuh lebih banyak yang jualan ya. Tapi kalau map warna coklat atau warna yang lain kadang-kadang nggak ada yang nggak ada, jadi nanti tinggal dilihat aja di pengumuman ya. Itu yang pertama tentang perlengkapan ininya sidangnya ya. Kemudian ya, teman-teman kalau untuk yang SI ya, SI maupun TI sebaiknya ya setengah 8 harus sudah di kampus. Setengah 8 harus sudah di aula. Karena biasanya 30 menit pertama itu teman-teman nanti akan semacam di briefing maupun dibagi kelas-kelasnya. Ya, ada misalnya si A nanti penyidangnya ini. Ya, karena harus diabsen dulu kan sebelum masuk ke ruang sidang. Nah, itu harus dipersiapkan paling nggak jam 7.30 teman-teman harus sudah di kampus. Ya, harus sudah di kampus dan sudah masuk di aula. Ya, itu persiapannya. Ya, kemudian yang harus teman-teman harus perhatikan adalah ya, pastikan teman-teman sudah sarapan ya, karena bukannya apa-apa, kadang sidang itu kan sudah dibagi urutannya. Takutnya teman-teman nanti kebagiannya di jam 10 atau jam 11. Kan kalau itu mungkin kadang-kadang kalau udah kepikiran udah nggak sempat sarapan tuh di rumah. Ya, jadi kalau bisa sarapan dulu supaya nanti ketika waktunya agak panjang, teman-teman masih ada amunisi lah perutnya. Ya, jangan sampai nggak sarapan, usahakan sarapan dulu. Ya, kemudian ya dari penyidang tersebut, teman-teman nanti harus siapkan ya programnya harus bisa running. Ya, pernah kejadian mahasiswa ini mungkin karena grogi, jadi user passwordnya sampai lupa. User password untuk masuk ke aplikasinya dia lupa, itu bahaya banget itu. Kalau udah lupa pasti kan ya nggak bisa lah. Kan dosen itu melihat program kamu yang kamu buat itu kan harus harus diuji kan oleh penyidang. Nah, itu harus pastiin. Makanya kalau bisa user password itu kamu buat notepad atau kamu buat catatan kecil. Ya, boleh kalau kamu nyontek. Misalnya, Pak, kalau saya mau nyontek user passwordnya boleh, makanya buatin notepad aja di laptop kamu. Kadang-kadang kalau diingetin kita lupa ya, karena kan namanya lagi nervous, lagi gugup, itu kadang-kadang kita lupa tuh user passwordnya. Ya, makanya kalau bisa kalau taruh notepad kecil gitu, kamu bikin notepad, kemudian ketika minta tolong dong masuk sebagai admin, kamu jalankan sebagai admin. User sebagai customer atau user sebagai user atau sebagai manager, nah kayak gitu ya, kamu harus siapin semua. Ya, jangan bingung ya.
supaya nanti cepat proses ininya, ya. Kemudian ya ketika saya mulai mempersiapkan masuk ke ruang sidang, ya. Nah, waktu sidang, ya, teman-teman nanti pastikan laptopnya harus sudah siap, ya. Jangan laptop baru dinyalain, karena kalau laptop baru dinyalain, ya. Sebentar nih, ada mie dok dulu nih lewat, berisik banget. Oke, ya. Jadi kalau Jadi kalau laptopnya udah dipanggil, kalian udah dipanggil, ya, pastikan laptopnya udah kondisi on. Jadi ketika suruh presentasi, laptopnya udah siap, jangan baru booting. Ya, nanti kadang-kadang 5 menit kita ini bingung karena baru nyala komputernya itu 5 menitan. Nah, itu lama lagi, ya. Pastikan komputernya sudah nyala. Pak, bagaimana kalau laptop saya misalnya harus terkoneksi kabel power dulu baru bisa on, ya. Kalau itu lain masalah, ya, misalnya baterainya support, ya. Kalau kayak gitu ya kita maklumin lah, tapi sebisa mungkin kondisi bagus supaya ketika dinyalain dari luar itu, ya. Nah, biasanya dosen itu udah membuat urutan, ya. Dosen akan ngumumin nanti yang pertama ini masuk, kedua ini, ketiga ini. Nah, itu kurang lebih kalian harus siap-siap, ya. Kalau bisa duduknya ya di sekitar ruangan sidang, ya, supaya ketika dipanggil nggak bingung. Ada yang nongkrongnya di ruang kantin, misal di kantin, padahal sidangnya di ruang 14 atau di ruang rapat, misalnya di mana gitu, ya, sidangnya. Itu kan nanti bahaya. Ketika dipanggil-panggil orangnya lagi di kantin misalnya, ya. Jadi tunggunya dikumpulnya di ruang di sekitar sidang situ, ya. Kemudian, ya, waktu masuk ke dalam, ya, biasakan Anda mengucapkan salam, ya. Sopan santunnya tetap dijaga, ya. Sopan santun tetap dijaga, ucapkan salam, terus kalian buka. Biasanya dosen ketua penyidang itu memperkenalkan Anda sendiri, atau bisa jadi ketua sidangnya minta Anda memperkenalkan. Itu tinggal nanti fleksibilitasnya seperti apa, silakan nanti disesuaikan, ya. Kemudian ketika masuk sidang, nah sekarang ketika masuk sidang, ya, ketika teman-teman sidang, ya, yang harus disiapkan apa aja sih, Pak? Nah, ini menjadi penting, ya. Karena teman-teman rupanya kadang-kadang bingung yang harus disiapkan apa, ya. Saya izin share screen dulu, ya. Oke. Otomatis yang pertama adalah kalian memperkenalkan diri, ya. Setelah itu, ya, judulnya biasa kalian jelaskan judulnya apa, ya. Kemudian latar belakang kenapa sih kamu ngambil judul itu, ya. Itu harus dijelaskan kenapa kamu ambil judul itu, ya. Salah satunya apa di PowerPoint itu selain latar belakang sedikit aja. Jadi latar belakang itu cukup satu slide. Kemudian identifikasi masalah, nih, ya. Identifikasi batasan masalah, ya. Batasan masalah, terus tujuan, rumusan. Artinya di bab 1 ini kamu buat dalam bentuk slide-slide yang sifatnya poin-poin aja, ya. Poin-poinnya aja, seperti tadi nih. Batasan masalahnya apa, ya. Identifikasi masalahnya apa, kamu sebutin, ya, yang ada di bab 1 skripsi masing-masing, ya. Udah, itu sampai tujuan dan manfaatnya seperti apa. Sistematika nggak usah, ini nggak usah, Pak. Yang 14 ini nggak usah, sistematika nggak usah, ya. Setelah itu, ya, kerangka pemikiran atau landasan teori juga Anda nggak perlu jelaskan juga, ya. Kalaupun ada yang sifatnya unik, misalnya ada teori yang sifatnya berbeda, ya, contoh metode, saya pakai metode topsis. Nah, boleh tuh jelasin sedikit tentang topsis, ya. Pak, saya menggunakan metode RAD, ya, Rapid Application Development. Boleh jelaskan tentang Rapid Application Development, tahapannya seperti apa. Pak, saya menggunakan metode design thinking. Nah, seperti apa design thinking itu? Jelaskan berupa flow-nya aja, simpel-simpelnya aja, ya. Karena waktu Anda untuk menjelaskan itu hanya sampai 15 sampai 30 menit. Jadi Anda menjelaskan teori maupun prakteknya, ya, biasanya teori 15 menit,
kemudian mempraktekannya 15 menit. Jadi total setengah jam. Jadi setengah jam kalian presentasi, sisanya tanya jawab. Ya, jadi PowerPoint-nya tadi pertama itu ya, bab 1. Ini mulai dari latar belakang sedikit, identifikasi, batasan masalahnya apa aja, ya, terus tujuannya apa yang ingin dicapai, ya, tujuan dari penelitian kamu, ya. Kemudian masuk ke landasan teori, ya, atau kerangka pemikiran, ya. Landasan teori tadi yang sifatnya unik, silakan kamu jelaskan. Kalau pakai metode, metodenya dijelaskan, ya, jelaskan sedikit tentang metode-metodenya, ya. Kemudian bab 3 ada metodologi juga ya. Kan ada yang tinjauan sistem berjalan. Nah, kalau tinjauan sistem berjalan, Anda jelaskan flow diagramnya. Misalnya tinjauan sistem berjalan tuh tinjauan yang sebelum Anda ininya apa namanya sebelum ada perubahan. Tinjauan sistem yang ada sekarang seperti apa itu jelaskan. Ya, lebih enak jelasinnya tuh berupa ininya apa flow diagramnya aja, bisnis prosesnya. Ya. Nah, itu kan cukup satu slide. Benar nggak? Setelah itu usulannya kamu apa? Sistem yang diusulkan seperti apa? Nah, itu satu slide juga kan? Nah, gitu. Jadi cuma 2 slide. Untuk bab 3 itu paling cuma 2 slide aja, ya. Setelah itu kalian langsung masuk ke pembahasan. Ya, di pembahasan ini ya, kalian jelaskan tentang apa namanya? Hasil-hasil yang kurang lebih sudah dicapai. Ya, hasil-hasil apa? Biasanya berupa 3 slide aja udah cukup. Ya, kalau kamu ada Pak, saya kan ada ininya Pak, ada apa hasil tes black box testing atau apa, yaitu berupa lampiran aja. Nanti kalau ditanya baru ditampilkan, kalau enggak ya cukup hasil-hasil dari ininya kamu, presentasinya apa hasil penelitiannya aja. Terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Ya, kesimpulannya apa, sarannya apa. Nah, itu udah 15 menit tuh, kalau Anda jelaskan udah 15 menit tuh. Ya, 15 sampai 20. Setelah itu Anda biasanya diminta untuk mempresentasikan programnya, aplikasinya dipresentasikan, ya, kurang lebih 15 menit. Setelah itu Anda baru nanti diminta untuk apa menjawab ketika dosen bertanya. Nah, kurang lebih seperti itu prosesnya. Nah, sekarang biasanya ditanya, Pak, eh, misalnya dia nanya, Pak, gimana kalau penilaiannya Pak? Nah, penilaiannya seperti ini. Dasar penilaian dari skripsi ya atau sidang, sorry sidang ya, yang akan dinilai ini Mas nanti Mas. Bentar, saya ke slide langsung. Ini lampiran. Nah, ini udah kelihatan laptop saya ya, masih ya. Nah, ini yang akan dinilai Mas, Mbak semuanya. Penulisan skripsi. Nah, ini penting nih. Karena poinnya lumayan kan? 20 sampai 30. Penulisan skripsi itu seperti apa sih, Pak? Itu yang formatnya. Kadang ada yang formatnya bikin kotak melebihi dari batas tepi halaman, itu juga pengaruh. Kemudian tipe-tipe atau huruf fontnya ada yang Arial, ada yang fontnya Times Roman, ada yang fontnya misalnya pakai Calibri atau apa dan sebagainya. Ya, tolong itu kita pakai Times Roman ya. Jadi pastikan font-fontnya harus sesuai, formatnya harus benar, harus bagus. Nah, itu poinnya 20 sampai 30. Penilaian kedua adalah presentasi kamu nih. Tuh. Tadi PowerPoint-nya bagaimana kamu menjelaskannya, ya. Kalau PowerPoint-nya dibikin menarik misalnya. Nah, itu juga salah satu poin tersendiri tuh. Misalnya PowerPoint-nya pakai web, wah keren banget ya. Atau pakai Flash, pakai Macromedia Flash atau pakai Adobe Premiere misalnya. Presentasinya itu juga nilainya akan tinggi juga. Tapi kalau saya nggak bisa Pak, ya bisanya cuma PowerPoint ya wes. PowerPoint aja presentasi, tapi harus harus kamu menguasai materi presentasi. Ya, kalau bisa presentasinya itu jangan lihat ke ini, teman-teman tuh kadang-kadang presentasinya tuh
apa ya, wajahnya tuh ngelihat ke slide, jadi kalian tuh punggungnya itu membelakangi penguji, karena mungkin kamu nggak hafal isi PowerPoint, kamu nggak hafal, karena nggak hafal kamu jadi baca. Nah itu juga kurang bagus juga ya. Jadi kalau kalau misalnya PowerPoint itu kamu cuma baca atasnya aja langsung, kalimat kamu tuh mengalir gitu loh, kamu langsung jelasinnya ngalir gitu loh ya. Nah terus face-nya, mukanya juga harus ngadepnya ke penguji ya, jangan kayak kamu baca ujungnya penguji juga bingung, loh ini kok orang presentasi kok baca semuanya gitu loh ya, ada slide 1 sampai 10 kamu baca gini pak, maksud dari tujuan penelitian saya adalah kamu baca begini ya, jadi pak kalau gitu mah dosen sama tahu aja, ini sama aja kita baca bersama gitu ya. Nah itu juga tolong diperhatikan sebaiknya tuh, pak saya nggak hafal pak, ya wes kalau nggak hafal ya udahlah kamu baca aja dah ya, mau nggak mau ya nilainya antara segini, antara 10 sampai 20 ya. Terakhir ini pemahaman teori dan praktek, nah ini penting mas mbak, poinnya paling gede sampai 50%. Nah kebanyakan teman-teman yang bikin gagal sidang nih di sini nih. Nah teori dan prakteknya seperti tadi saya bilang ya, praktek harus bisa membuktikan bahwa itu kamu mengoperasionalkannya dengan baik. Kadang-kadang masih misalnya bingung ya menunya apa aja, itu kadang-kadang juga kan kelihatan loh, penguji ini kan mereka jam terbangnya udah tinggi kalau jidang-jidang, jadi tau lah ya. Nah itu praktek juga harus kamu perhatikan ya. Pak biasanya apa sih pak yang ditanya krusial itu dalam sidang yang pertama ya. Dosen biasanya kalau ngelihat teori praktek ya, kalau orang database, kalau SI atau TI, kadang-kadang dosen minta tuh primary key-nya yang mana sih mas, coba tunjukin database-nya, itu ditanya tuh ya, coba database-nya tunjukin, kalau kamu pakai MySQL coba masuk ke MySQL-nya. Nah database yang customer ini di mana mas gitu ya, database admin di mana tuh, nah gitu ya. Biasanya itu dia pengen tahu kamu bisa masuk ke situ nggak ya. Kalau teman-teman bilangnya pak saya programnya dibikinin sama kakak kelas, pak saya programnya belajar pak, masih belajar, ya kamu harus belajar, harus tahu database ini di mana ya. Saya sih nggak menutup mata, memang beberapa teman programnya ini dibikinin sama orang lain, tapi bukan berarti kamu nggak paham, tapi bukan berarti kamu nggak ngerti, kamu harus ngerti database-nya ada di mana ya. Itu pasti ditanya itu ya, coba masuk database-nya mas mbak gitu ya. Ya kalau program coba misalnya tadi kamu pengambil keputusan pakai apa nih, SPK-nya pakai Topsys pak, metode Topsys, atau pakai misalnya misalnya data mining ya, saya pakai neural network, atau saya pakai a priori, atau pakai decision tree misalnya seperti itu. Nah itu biasanya di programnya selalu nunjukin, masuk kamu ke layar hitam kan, ke layar hitamnya, coba mas di Topsys yang mana tuh, pas programnya dikenain di mana nih, nih di mana nih, nah gitu, coba iterasinya di mana dirubahnya, kamu jelasin itu aja. Makanya kalau kamu sidang nanti kamu tanya ya, kalau kamu bisa, kamu yang ngerjain kamu tahu tuh, wah gue merubahnya di sini nih, algoritma a priorinya kenanya di sini programnya, itu aja sih. Itu yang paling susah, dan itu yang kadang-kadang teman-teman terlewatkan ya, terlewatkan biasanya di situ ya. Jadi kadang-kadang lupa ya programnya ini di mana. Selebihnya sih saya yakin teman-teman bisa, karena itu ibaratnya basic banget ya. Basic orang IT itu foreign key mana, primary key mana, setelah itu biasanya baru ditanya coba masuk ke programnya. Nah baru tuh dosen akan sedikit nyinggung-nyinggung, oh itu programnya begitu, harusnya begini, bisa nggak, nah misalnya begitu ya. Nah nanti kalau teman-teman misalnya ya, si dosen nanya, mas itu programnya kok gitu, bisa dirubah jadi gini nggak, nah bisa dipancing tuh ya. Kalau memang nanti ternyata ya secara kan kalian tahu ya kemampuan kalian masing-masing ya ya, ketika dosen mancing itu ya, penguji mancing, loh kok programnya cuma nyampe situ, emang cuma segini aja programnya, dia bilang gitu kan. Itu sering dosen nanya tuh, kok cuma segitu aja programnya, harusnya bisa sampai ke sini ke sini sini. Nah kamu harus perhatikan, dosen nanya begitu kamu cek di batasan masalah, di bab 1 kan ada batasan masalah,
Kalau, sekali lagi, kalau dosen itu keluar dari batasan masalah, kamu boleh menyangga. Pak, di batasan masalah sudah saya jelaskan, ya. Saya cuman programnya cuman sampai di sini nih, gitu. Ya, biasanya dosen mancing, mancing kamu paham nggak sama skripsi kamu, ya. Kalau kamu paham tentang skripsi kamu, paling kamu akan bikin batasan masalah. Pak, saya programnya cuma sampai ini doang Pak, apa namanya create. Begitu customer sudah kekirim barangnya, ya sudah, saya nggak ada proses apa namanya validasi untuk customernya ini misalnya pembayaran sampai selesai apa enggak, misalnya begitu. Ya itu makanya di batasan masalah harus kalian jelaskan, ya. Atau nanti misalnya, loh, ini programnya pakai Android. Androidnya udah dicoba belum? Pakai Android yang terbaru nih. Terbaru apa? Versi Android berapa? Yang terbaru. Ya, misalnya kamu di batasan masalah kamu bilang, ya, pada saat pengetesan ya menggunakan misalnya versi Android misalnya yang Nugget, ya. Nugget atau yang terbaru misalnya 12. Android 12 atau 11, ya kamu harus jelaskan. Kadang sama penguji ditanya, pakai Android 12 sudah dicoba belum? Belum coba Pak, karena handphone saya cuma sampai 11. Jawab segitunya aja, nggak apa-apa. Ya, nah itu tadi hal-hal yang kamu harus persiapkan. Ya, Pak, kalau ditanya, kita boleh ngotot nggak? Kalau saran saya tidak, janganlah ya, janganlah. Ngotot itu seperti gini, dosen ngarahin nih, ya, kamu diarahin, Mas, itu harusnya tabelnya ditambahin satu lagi, ada namanya tabel ID customer, misalnya gitu. Terus kamu ngotot, oh nggak perlu Pak ID customer, cukup nama customer aja, karena kan nama customer beda-beda Pak. Nah, itu namanya kamu ngotot, ya. Ya kalau menurut kamu, oh iya gue lupa, ID customer nggak ada ya, oh iya Pak nanti saya tambahin, gitu aja. Ya, terima aja kalau memang si dosen ini memberi masukan, tapi skupnya memang lingkup skripsi kamu harus terima. Kecuali ya itu di luar lingkup, Mas bisa nggak programnya ini kamu jalani di Android, padahal kamu cuma nyampe web, kamu bikin aplikasi berbasis web, tapi dosen penguji mancing, Mas kalau di Android kamu bisa kembangin lagi nggak? Waduh Pak, di batasan masalah kan cuma sampai web aja sih Pak, kalau nanti Android sebenarnya bisa, cuman nanti saya nggak lulus Pak, gitu. Saya kan harus skripsi bulan ini Pak, nggak begitu. Ya, jadi juga itu kadang-kadang kalian juga harus bisa secara bijak memilah mana yang sifatnya jebakan, kalimat pertanyaan jebakan, ya mana yang sifatnya itu pertanyaan memang saran buat kamu, ya. Nah, itu nanti setelah sidang kamu tuh sebenarnya masih punya kesempatan memperbaiki, ya, tergantung tingkat kesulitan. Jadi masalah tadi ada teman-teman kemarin saya tanya, ada beberapa teman dari SI, saya suruh sidang, Pak saya belum siap mental. Terus saya bilang kalau mental disiap ya nggak akan siap-siap, karena setiap hari pasti kamu kebawa mimpi terus kan. Mendingan langsung nyemplung aja, ntar kalau udah di ruang sidang, ya, ada namanya tahapan revisi sidang. Jadi skripsi kamu tuh akan direvisi tadi seperti tadi, Mas sama penguji dibilangnya tabelnya diperbaiki ya, tabelnya ditambahin tabel ini, ya kamu buat. Nah, itu ada revisi, ya bisa seminggu bisa 2 minggu, ya. Itu artinya kamu lulus, ya lulus karena revisinya nggak banyak. Ya, yang jadi masalah kalau kamu itu tadi yang terparah itu, ya pernah dulu, ya, ada mahasiswa itu, saya total di Bani Saleh itu 4 atau 5 mahasiswa nggak saya lulusin tuh selama saya di Bani Saleh. Jadi saya di Bani Saleh kurang lebih 5 tahun, kurang lebih ada 4 atau 5, artinya saya membuat mahasiswa tidak lulus itu setahun sekali. Karena kenapa? Kelewat parah. Ya, kelewat parahnya seperti apa? Programnya dia benar-benar antara gimana ya? Mungkin dibikinin orang itu program, ya, sehingga dia nggak tahu, ya, nggak tahu user passwordnya apa. Saya bilang, kamu tahu nggak bedanya admin sama user? Otoritasnya di mana? Admin bisa sampai mana? User sampai mana? Wah, udah kayak gitu kan saya udah curiga, wah ini mah parah dia, berarti nggak ngerti apa-apa. Jadi gagal. Nah, itu yang pertama. Juga pernah dulu ada kejadian, programnya tuh nggak jalan. Alasannya laptopnya rusak. Kan aneh, mau sidang kalau laptopnya rusak, saya bilang gitu. Pak laptop saya rusak loh. Terus kita penyidang lihat apa?
Kalau saya PowerPoint-nya doang bisa nggak Pak? Sidangnya PowerPoint ya nggak bisa. Harus programnya jalan. Kan kamu bikin program, saya bilang gitu. Iya, ya udah. Jadi gimana? Ya ngulang. Akhirnya sidangnya ngulang. 1 bulan setelah alasannya dia komputernya baru dibenerin, ya akhirnya dia sidang ulang, ya dengan penguji yang sama. Ya, itu pernah kejadian seperti itu. Ya, jadi tolong hati-hati. Ini menjadi suatu yang sifatnya penting. Penilaian ini harus kalian camkan baik-baik. Ya, selebihnya udah nggak masalah lah ya. Oke, kita langsung buka ini deh pertanyaan ya, biar bisa langsung paham semuanya. Oke, silakan. Ya, Mas Pipin, silakan Mas Pipin. Mbak Sekar minta tolong dicatat kali Mbak Sekar ya. Takutnya saya lupa. Oke Pak, Ya. sekaligus absen di chat sudah saya share. Oh iya, Pak. absen di chat ya, di chat kalau Mas Pipin. Oke, Mas Pipin silakan. Iya Pak, maaf agak berisik Pak, lagi di luar soalnya. Pak, saya mau nanya, kan kalau semisal kita sidang itu ya sama sih kayak saya juga belum terlalu siap kalau untuk mental ya. Cuman udah di ACC semua tuh sama dosen pembimbing. Cuma kalau saya langsung maju sidang besok di bulan Agustus ini di tanggal 23, mungkin belum menguasai materi sepenuhnya gitu loh Pak. Apa saya harus lanjut aja sidang besok atau gimana? Tapi kalau untuk kalau buat jelasin sistem yang berjalan terus sistem yang diusulkan sih saya udah bisa kayak gitulah ya. Cuman kalau untuk ditanya ini metode ini apa nyambung ke sini apa gitu, itu yang masih saya bingung tuh Pak. Apakah saya harus lanjut aja sidang besok atau mantepin aja dulu kayak gitu? Ya, saya jawab ya. Itu doang Iya pertanyaannya. Pak, iya Pak. Ini jadi lebih bersifat ke psikologi ya. Psikologi ya, kalau masalah sidang tadi kan udah dijelasin nilainya. Kalau kamu udah menguasai prakteknya, berarti kan skor kamu udah di sini ya. Penulisan skripsi kamu pasti udah di sini kan? Penulisan Udah skripsi. Pak, udah. Ya, kan itu kan tugasnya sekarang udah ada. Kamu udah Udah. nguasain ya. Berarti kan skor kamu udah, Iya. anggap aja 25. Iya. Ditambah tadi presentasi, tadi saya bilang, Pak saya presentasinya nggak hafal itu PowerPoint, saya masih masih baca tuh PowerPoint. Ya udah, skor ini kan antara berarti kan kalau nggak nilainya 10 atau 12 atau 13. Ya kan 25 tadi tambah 13. Betul. Berarti udah 48. Ditambah di sini lagi ya. Prakteknya saya biasa Pak, program yang saya buat. Program saya buat semua saya oprek-oprek. Ya, berarti kan kamu udah di sini kan ya skornya antara 30 kan. Udah 30 berarti udah 78. 78 itu nilainya udah B, Mas. Oh, baik Pak. Nah, udah B. Kalau kamu teorinya paham, teorinya apa sih ditanya? Tadi, kenapa kamu pakai metode itu, Mas? Ya, coba programnya dilihatin. Programnya mana yang kamu kena algoritmanya itu? Kalau kamu pakai a priori, coba algoritma a priorinya di mana tuh? Nongolnya tuh di ininya, di scriptnya. Ya, atau query-nya di mana? Ya, kayak gitu aja udah. Lebih itu udah aman, Mas. Jadi ikut aja ya. Pin ya. Baik Pak. Besok daftar Pak, besok ke kampus Pak. Ya, oke, syukur, makasih. Baik Pak. Iya Pak. Ya, berikutnya lagi, nanya berikutnya. Lagi yang ditanya. Halo, Pak Dodi. Ya, Pak, halo. Andre, silakan Andre. Ya, izin bertanya ya, Pak. Ini Pak, kalau di kasus saya, kebetulan di dosen pembimbing 2-nya sudah selesai. Kemudian di dosen pembimbing 1 masih belum direspon nih Pak. Maksudnya udah beberapa hari ini masih belum direspon. Jadi mungkin ingin bertanya untuk pendaftaran sidang, itu paling akhir tuh di Senin jam 12 atau ada sedikit keringanan ya Pak, berhubung dosen pembimbing saya belum bales. Oke. Tapi dari sisi skripsinya sebetulnya udah selesai dan dari program juga sebetulnya udah selesai. Mungkin pengen bertanya itu aja Pak. Andre, prodi apa? Sistem informasi Pak. SI, ya. SI kebetulan ini kemarin kalau nggak salah Mbak udah 5 orang Mbak Sekar ya. 6 Lima, Pak. 6. 5 atau 6 ya, saya lupa deh. Pokoknya ada lebih itu.
lagi skripsinya itu sidangnya ya. Sidangnya itu nanti kita akan usahakan hari Sabtu besok. Sabtu tanggal berapa tuh? Sabtu itu sekitar tanggal 26 ya. Insya Allah 26 kalau nggak ada halangan, saya rencana mau ngadain lagi ya. Tentunya dengan syarat daftarnya minimal nanti kalau hari Sabtu berarti hari Kamis harus sudah melengkapi berkas-berkas. Tadi sih saya udah inventarisir, tadi aja saya bimbing aja ke rumah saya tadi itu ada 3 orang ya, ada Yuni, terus siapa lagi tadi, Yuni Ati, ada Mas Damar. Nah itu 3 tuh yang bisa masuk Sabtu besok ya, rencana Sabtu besok. Jadi nanti saya bikin tanggal sidangnya adalah tanggal 24, tapi pelaksanaannya hari Sabtu ya. Jadi berkas boleh masuk hari Kamis besok. Jadi rencananya kalau Kamis besok ada 5, hari Sabtu rencana mau saya adain lagi. Tapi kalaupun nanti seandainya dari SI cuma ada 3 atau 4 orang ya, misalnya 4 orang aja itu bisa jalan, mungkin digabung dengan TI. Prodi TI juga belum banyak juga, jadi kayaknya SI agak banyak, jadi bisa saya adain lagi ya, rencana begitu ya. Terus ada yang nanya lagi, Pak, bulan September ada lagi? Ya ada, September ada, tapi kamu nanti kena biaya perpanjangan, resikonya gitu. Makanya sebisa mungkin Agustus ini kamu cepet-cepet sidang supaya kamu nggak kena biaya perpanjangan skripsi. Pak, biaya perpanjangan skripsi berapa? Nah, kalau biaya skripsi aja 1,3, nah biaya perpanjangannya adalah untuk 3 bulan, berarti September, Oktober, November itu kamu bayar setengahnya, 50%, berarti sekitar 650 bayarnya untuk perpanjangan sampai dengan misalnya kamu sidangnya, Pak saya sidangnya kayak bulan Oktober ya, bayarnya itu tadi biaya perpanjangan tadi ya, 650 ya gitu. Oke, silakan. Kalau di tanggal 26-nya nggak usah ya Pak? Nggak usah perpanjangan ya? Kenapa? Yang di tanggal 26-nya, kalau memang ada. Enggak. Karena kan 26 nanti seolah-olah daftar sidangnya kan buat tanggal 24 sidangnya. Cuman pelaksanaannya hari Sabtu. Oke, terima kasih Pak, Pak. berarti, Ya. maaf Pak mau tanya. Jadi yang untuk tanggal 26 itu yang hari Sabtu, pemberkasannya hari Kamis ya Pak? Iya, hari Kamis. Berarti nanti yang Senin itu, Halo, satu ngomongnya. Ya lo, kenapa sih? yang Senin terakhir buat ini kan bulan Agustus ya Pak? Yang Senin besok, pemberkasannya sebelum jam 12, itu buat sidang yang hari Rabu. Oh, Rabu. Kalau yang hari Sabtu, ya pemberkasannya paling lambat hari Kamis jam 12. Nah, itu nanti saya buka pendaftaran seolah-olah tanggal 24. Tapi pelaksanaannya Baik. tanggal 26. Paham? Iya paham. Tapi kalau misalnya saya mau nyelesain hari Senin, kan kata Bapak kalau Rabu udah full ya? Bisa, nggak apa-apa. Loh, kalau ada 7, Oh, ada 8, nggak apa-apa. Ya, kalau bisa besok Senin, ya besok udah Senin Pak. aja Besok dulu. saya mau bimbingan juga ya Pak. Terakhir Iya, nih Mas sama Bapak. iya. Ya Insya Allah. berkasnya bawa aja. Nanti kalau udah saya ACC, kamu Bapak langsung udah bawa lengkap Pak. Sekar. Udah lengkap ya. Ya wes, nanti Iya. kalau ada 8 malah 2 tim tuh. Kalau besok SI ada 8 mahasiswa berarti dibagi 4-4. Ya, 4 tim Oh, maksudnya, gitu. 4 tim penyidang. Jadi minimal Oh ya sidang baik itu Pak. harus 4 orang. Minimal sidang itu 4 orang. Kalau cuma 2 nggak bisa. Baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, siapa lagi? Pak, saya mau nanya. Ya, Berarti sidang itu dibatasin orangnya Pak atau gimana? sidang itu dibatasi minimal 4 orang. Contoh, Pak, saya sidangnya nanti kayaknya Pak bulan Oktober. Seandainya bulan Oktober cuma 2 orang, berarti kamu sama si A misalnya. Ya nggak jadi sidang lah. Minimal 4 saya bilang. Enggak, nanti hari Rabu itu dibatasin nggak Pak orangnya berapa-berapanya? Enggak. Oh enggak. Ya. Terus untuk nanya persyaratan sidang Pak, kan isi Google Form ya Pak.
Nah, nanti. terus Ya, tuh Mbak Sekar nanti. Nah, terus kan saya kan belum ada sertifikasi yang seminar IT. Tapi di Google Form-nya itu kan diwajibin isi. Terus berarti pakai gambar yang lain dulu atau gimana, Pak? Oke, berupa attachment-nya ya. Iya, Mbak Sekar mungkin bisa jawab kan Mbak kata Sekar. Bapak mungkin itu bisa jawab Mbak Sekar. nggak wajib ya kata Bapak. Jadi kalau untuk sidang misalnya Pak saya yang seminar IT cuma ada satu, ya udah itu kirim aja satu. Pak saya sertifikat internasional baru 3 kurang 2, ya udah kirim aja 3 2. Tapi nanti pada saat mengambil ijazah baru harus lengkap gitu. Tapi ini belum ada sama sekali, Pak. Jadi kayak gimana tuh? Kan Ya, daftar sidang pakai Google Form. Nah, di Google Form ya, itu diwajib diisi. Itu gimana? Kan ya, kata Bapak itu bisa ya, nanti belakangan. betul. Kalau cuman satu aja nggak ada ya kamu nanti tanya Mbak Sekar deh gimana tuh ngisinya tuh. Karena aneh juga kamu setiap setiap bulan ini aja udah kemarin aja dari bulan Mei sampai dengan sekarang udah 3 kali loh. Kampus itu ngadain seminar, berarti kamu nggak pernah datang. Datang, Pak. Jadi itu ada kan? Mbak Umu, Heeh. Iya. tadi terkait pengisian sertifikasi internasional ya? Berkas Iya, Bu. sertifikasi ini Mbak yang web aja. Iya, iya nggak apa-apa. Jadi saat ini ikut nggak sertifikasinya? Kan ada tuh sekarang lagi. Nggak ikut. Oh ya Allah, nggak ikut. Jadi masih 6 kurang semuanya 6. Enggak, masih kurang 2 yang sertifikasi yang wajibnya. Cuma yang seminar IT-nya Belum pernah. belum. Oh belum. Ya. Ya udah. Berarti untuk yang sertifikasi internasional seluruhnya diupload dulu ya. Kalau memang 2 sedang mengikuti, bukti bayarnya diupload nggak apa-apa. Misalnya melengkapi dari yang 4 tadi kan jadi 4 sudah, yang 2 berjalan misalnya kan. Nah kemudian kalau yang sertifikasi internasionalnya kan kemarin ikut nggak yang 3 kali kita buka tuh di kampus. Mm. Nah itu juga diposting aja dulu. Oh ya udah. Kasih ya, Bu. Oke. Ya lagi yang lain? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Ini Pak, kalau kan Bapak sebelumnya pernah menggagalkan mahasiswa ya Pak yang nggak lulus sidang. Itu kalau misalkan nggak lulus sidang itu dikasih kesempatan nggak Pak? Misalkan buat sidang bulan besoknya atau 1 harus bulan. Oh 1 bulan. Iya. Bulan depannya lagi suruh ngulang. Bisa Baik, jadi Pak. Sama itu Pak. Iya, bisa jadi ikut gelombang berikutnya. Dititipkan. Ikut gelombang berikutnya. Iya. Untuk ini Pak, misalkan kan udah ditentuin Pak jadwal sidangnya, cuman kalau pas lagi sakit gitu Pak, itu bisa diatur ulang atau kita yang ngatur ulang jadwalnya Pak? Ya harus ini Mas, harus menyertakan bahwa Anda sakit. Dulu pernah kejadian mahasiswa ini pernah ada kejadian menarik. Sebelum sidang dia tiba-tiba wanita ya ingin melahirkan. Akhirnya nggak jadi sidang. Ya kan kita tahu namanya pas lagi mau sidang tiba-tiba udah pembukaan keberapa gitu ya. Kita kan khawatir kan akhirnya bawa ke rumah sakit, melahirkan di rumah sakit. Akhirnya nggak jadi sidang. Itu kan kita secara kasat mata kan melihat bahwa dia memang sidang tapi gagal karena kondisi. Ya itu bisa nanti diatur lagi sidangnya, nanti akan diinfo lagi, kemudian daftar sidang lagi mungkin di bulan berikutnya. Ya Pak, kalau tahun depan karena dia melahirkan gimana Pak? Ya nanti berarti lulusnya tahun depan lagi, jadinya tetap harus daftar lagi. Kalau kayak gitu. Pernah juga ada kejadian setelah sidang malah melahirkan. Ada juga, begitu sidang selesai, rupanya dia baru plong itu mulasnya, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Pernah juga kayak gitu. Jadi dia setelah sidang baru ke rumah sakit. Ya kondisinya yang penting ada bukti dari rumah sakit. Ya. Kalau misalnya Pak, saya mau sidang, tapi ternyata sama atasan nggak boleh Pak. Wah itu kamu harus koreksi tuh. Atasan kamu seperti apa tuh? Kamu mau maju kok nggak boleh. Berarti berikutnya kamu pindah aja dari kantor itu Mas.
Oke Ya, Pak, oke. ya. Itu Pak, satu lagi Pak. Hmm. Eh, untuk perpanjangan itu jangka waktunya berapa bulan ya Pak? 3 bulan tadi udah saya bilang. September, Oktober, November. Ah, paham? Kalau Baik Pak, ya, udah paham Pak. karena kan kita kalau nggak salah itu bulan November kita akan wisuda seluruh fakultas. Ya, jadi wisuda Bani Saleh itu sekitar bulan November. Tanggalnya saya belum tahu pasti, tapi yang jelas segitu tuh udah nggak boleh ada sidang. Pak, gimana kalau saya sidangnya bulan Desember? Ya berarti tahun depan dong, sama aja. Gitu ya, hitungannya tetap tahun depan. Baik Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Iya. Ya, Bapak yang lain? mau izin Ya. bertanya. Halo Ya. Pak. Ya, Putri dulu. Pak, sebelumnya saya mau nanya Pak, kan misal bulan ini saya udah di ACC skripsinya, tetapi saya masih ada terkendala SP. Nah, berarti saya masih pas sidangnya bulan depan nih Pak. Berarti masih ikut perpanjangan skripsi, nggak bayar juga atau gimana Pak? Enggak. Kalau di ACC-nya misalnya tanggal pas banget tanggal 30. Di ACC tanggal 30 Agustus, itu kamu nggak bayar perpanjangan. Oh, begitu. Meskipun kamu ada SP, Pak, SP-nya kan saya ikut tahap 2, Pak. Baru adanya nanti tanggal 19 September baru dapat nilai, misalnya gitu. Ya setelah itu nanti saya adain sidang lagi kok. Tapi Baik Pak. khusus yang itu tadi, yang kasus-kasus SP-SP-an itu. Oh iya Pak, satu lagi pertanyaan untuk bab 4 ya Pak, PowerPoint-nya. Nah itu ada hasilnya, misalkan di bab 4 kan skripsi ada activity diagram, use case, sequence, dan hasil screenshotan ya Pak. Nah itu hasil yang ditampilin itu apa aja Pak buat di presentasi di bab 4 itu? Ya bisa berupa activity diagramnya, aktornya siapa aja, ya sequence diagramnya seperti apa, udah database seperti udah gitu aja. Kalau screenshot nggak usah, kan screenshot nanti akan dipresentasikan di praktek. Oh berarti yang kayak use case, activity, sequence sama itu ya Pak? Iya itu aja. Database-nya. Baik Pak, terima kasih. Ya sama-sama. Ya tadi Mas apa tuh Pandi ya? Iya Pak, halo. Ya silakan Mas Pandi. Bapak mau izin bertanya, kalau misalkan kita di ACC sidangnya bulan ini, tapi misalkan kita ada revisi atau disuruh sidang buat bulan berikutnya, itu bakal kena perpanjang atau enggak Pak? Nah tadi udah saya jawab sama ini Amelia tanya ya. Jadi kalau di AC-nya, jadi gini, prodi maupun keuangan itu melihatnya berdasarkan tanggal ACC di kartu. Misalnya gini, pembimbing pertama udah ACC tanggal 30 Agustus. Tapi pembimbing kedua ACC-nya tanggal 5 September. Ya nggak bisa. Tetap kena perpanjangan karena kamu lewat. Jadi harus dua-dua pembimbing itu sebelum 31 Agustus. Kalaupun ada sidang tadi saya bilang, sidangnya nanti ya setelah SP ada sidang, berarti kamu ikut sidang tapi tidak kena biaya perpanjangan. Oh yang penting ACC dari dosennya aja ya Pak? Iya. Oke Pak. Pak, saya ingin bertanya Pak. Iya Mas, silakan. Ada 2 pertanyaan, satu lebih ke teknis ya Pak ya. Untuk pertanyaan pertama itu